Musik atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Gelombang ke-6 operasi Janji Tulus 4 terhadap perusahaan minyak Amerika Serikat di wilayah itu berlangsung dengan kekuatan penuh di bawah Sandi. Wahai sahibu zaman, percepatlah kedatanganmu. Rakyat mulia dan berani turun ke jalan, sementara musuh penipu menyerang fasilitas energi negara kita siang ini. Untuk semakin menekan rakyat yang selama 16 hari dan malam telah menyuarakan pendapatnya di jalanan tentang serangan-serangan terbaru, mereka mencoba membalas dendam kepada bangsa Iran. Republik Islam Iran tidak berniat memperluas cakupan perang ke fasilitas minyak dan tidak ingin merugikan ekonomi negara-negara sahabat dan tetangga. Namun dengan agresi musuh terhadap infrastruktur energi, kita sebenarnya telah memasuki fase baru dalam perang ini. Kebutuhan menjaga infrastruktur Iran memaksa kami menyerang fasilitas energi terkait Amerika Serikat dan pemegang saham Amerika. Wahai rakyat Iran, putra-putra pemberani kalian di angkatan bersenjata, segera memulai aksi ofensif dan pembalasan setelah kejahatan musuh. Hingga kerusakan mencapai tingkat pukulan yang telah diderita. Mereka membakar sejumlah fasilitas minyak yang dianggap sebagai kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Kami kembali memperingatkan musuh atas kesalahan besar menyerang infrastruktur energi Republik Islam Iran. Tanggapannya masih berlangsung dan belum selesai. Jika hal ini terulang kembali, serangan berikutnya terhadap infrastruktur energi mereka dan sekutu-sekutunya tidak akan berhenti sampai benar-benar hancur. Tanggapan kami akan lebih keras dari serangan malam ini. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran melanjutkan operasi Janji Tulus 4. Pada gelombang ke-63 operasi ini, target utama di pangkalan Manhattan Al-Dhafra, pangkalan helikopter Al-Azairi milik teroris Amerika, dan pangkalan Minas dihancurkan. Salman, markas armada ke-5 teroris Amerika. Dalam operasi gabungan rudal dan drone ini, gedung komando, tangki bahan bakar, dan gudang peralatan di pangkalan Manhattan berhasil dihantam efektif. Radar peringatan dini dan landasan utama di pangkalan Al-Azairi berhasil dihantam rudal balistik. Tangki bahan bakar dan radar peringatan dini di pangkalan udara para teroris. Al-Dhafra dan markas armada ke-5 di Minas Salman juga terkena serangan hebat oleh drone, rudal jelajah, dan rudal balistik. Para pria pemberani pasukan Dirgantara Garda Revolusi melanjutkan dalam gelombang ke-63 menyerang pusat militer rezim Zionis. Penjajah membunuh anak-anak di selatan wilayah pendudukan dengan rudal berkepala hulu ledak majemuk menghasilkan gambar berbeda. Selain itu, beberapa jam yang lalu, 2 drone milik musuh penjajah dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Angkatan Darat di langit Teheran. Dalam perang ini, drone canggih milik musuh penjajah kerap ditembak jatuh oleh jaringan pertahanan terpadu sebelum melakukan operasi ofensif. Operasi ofensif dan defensif Angkatan Bersenjata Iran masih berlangsung dengan kekuatan penuh. Kemenangan hanya datang dari Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana. Selamat pagi. Banyak rudal balistik Iran ditembakkan sejak tengah malam dengan setidaknya 7 serangan menargetkan negara ini. Pencegat melintasi langit, menembak jatuh tembakan yang mendekat. Namun rudal jatuh di banyak lokasi sepanjang malam, setidaknya 4 orang tewas. Di tepi barat, 3 wanita Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka. Seorang pekerja di pusat Israel tewas akibat sisa-sisa amunisi fragmentasi. Lihat di bagian tepi barat ini, para wanita berada di aula saat serangan rudal terjadi. Juru bicara Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan pernyataan soal sistem pertahanan udara yang berupaya menembak jatuh proyektil itu. Kami memiliki sistem pertahanan udara. Saya bisa mengatakan bahwa sistem kami termasuk yang terbaik di dunia. Itu sudah terbukti. Sayangnya pertahanan tidaklah sempurna. Kami menggunakan sistem kami untuk mencegat rudal. Rudal fragmentasi ini adalah kejahatan perang jika rezim teroris menargetkan pusat populasi. Tidak ada perbedaan dengan rudal biasa, kecuali pada penyebarannya. Serpihan rudal jatuh di kota tua Yerusalem. Anda bisa melihat bahwa pada awal minggu ini, sebuah serpihan besar dari rudal Iran jatuh di dekat gereja Makam Kudus. Tempat-tempat suci di Yerusalem kini ditutup sesuai perintah Komando Front Dalam Negeri demi keamanan bersama. Anda bisa melihat serpihan rudal hanya beberapa meter dari gereja. Berikut pernyataan juru bicara polisi tentang situasi ini.
Keputusan untuk menutup tempat-tempat suci yang dikeluarkan sesuai dengan pedoman dari Komando Front Dalam Negeri terbukti menjadi langkah yang menyelamatkan nyawa. Hari ini, serpihan dan potongan besar dari sebuah rudal Iran jatuh di dalam kota tua setelah operasi pencegatan. Kami melihat eskalasi di seluruh wilayah. Sementara Amerika dan Israel terus menyerang rezim Iran, Iran membalas ke negara-negara Teluk dan Israel. Teman-teman, Trey, kita tahu siapa yang memimpin negara ini. Kemarin, pemimpin tertinggi mengeluarkan pernyataan umum tentang pembalasan. Tapi siapa yang berkuasa dan dianggap memimpin oleh orang Israel? Itu pertanyaan bagus. Kita tidak tahu siapa pemimpin Iran dan belum ada bukti Mustafa Karim, pemimpin tertinggi Iran, masih hidup. Tadi malam, media pemerintah melaporkan dia menyerukan balas dendam atas kematian Ali Larajani, pejabat utama yang tewas sekitar 48 jam lalu. Kita melihat Israel dan Amerika berupaya bersama menghabisi sisa kepemimpinan, bukan hanya Larajani. Kemarin, kami mengutip Menteri Intelijen Iran dan Komandan Utama Basij. Kami memperkirakan serangan-serangan ini akan terus berlanjut, tetapi orang-orang Iran sedang menggantikan para pemimpin tersebut dan terus melanjutkan. Mereka terus menembaki berbagai lokasi di seluruh Timur Tengah. Trey, kemarin kami mewawancarai wanita asal Iran. Dia membahas orang yang masih hidup dan yang sudah dieliminasi, lalu memberitahu kami. Dia mengatakan, menurut teman dan keluarganya di Iran, pemimpin baru itu kemungkinan kehilangan kaki akibat ledakan. Dia dibius berat, belum sadar bahwa dia pemimpin, dan mungkin saja ada di Rusia. Ada kabar pesawat dari Moskow mungkin menjemputnya dan dia sedang memulihkan diri di sana. Kamu dengar soal itu? Saya belum tahu pasti, tapi kita tahu ada keraguan tentang siapa pemimpin Iran selama perang ini. Kita harus melihat kenyataan. Faktanya Iran masih dapat menembakkan rudal dan drone ke Israel serta negara-negara Teluk. Saya berbicara dengan pejabat militer tinggi Israel beberapa hari lalu yang mengatakan penembakan rudal balistik ke Israel kemungkinan berlanjut beberapa minggu ke depan. Ini masih jauh dari selesai. Iran kemarin membuktikan dengan menyerang infrastruktur energi di Teluk bahwa mereka siap meningkatkan konflik dan menyerang negara yang belum pernah menyerang mereka sebelumnya. Trey, Pangeran Arab Saudi Farhan mengatakan hal berikut. Sedikit kepercayaan yang ada sebelumnya telah benar-benar hancur. Serangan terhadap negara saya dan tetangga saya yang tidak terlibat konflik, itu saja yang saya pedulikan. Kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki, baik itu politik, ekonomi, diplomatik, dan lainnya untuk menghentikan serangan-serangan ini. Menurut Anda, mungkinkah Arab Saudi akan menyerang? Ya, bukan hanya Arab Saudi. Beberapa negara Teluk dan Lukas akan membahas lebih lanjut tentang hal ini, sedang mengambil keputusan serius untuk terlibat langsung melawan Iran. Serangan terhadap fasilitas Haslafam di Qatar kemarin adalah eskalasi terbesar konflik ini sejauh ini. Ini produsen gas alam cair terbesar di dunia. Kemarin, fasilitas itu diserang rudal balistik. Hingga 8 jam lalu, petugas penyelamat Qatar menyatakan telah mengendalikan 2 dari 3 kebakaran di lokasi itu. Namun eskalasi ini akan berdampak domino pada pasar energi global. Inilah salah satu alasan Presiden Trump memposting kemarin di Truth Social. Israel marah atas situasi di Timur Tengah, menyerang keras ladang gas South Pars di Iran. Itu serangan awal yang memicu balasan Iran. Inti utamanya adalah kita melihat eskalasi yang cepat di Timur Tengah. Hal ini menimbulkan keraguan tentang jalan keluar dari konflik tersebut. Bagaimana Trump dan lainnya akan memastikan Iran menghentikan serangan ke negara-negara Teluk? Bagaimana dengan infrastruktur energi yang digunakan tidak hanya oleh Zoail, tetapi juga oleh seluruh dunia?